balik lagi bersama kami di channel Sekolah Riset Ekosistem Penelitian Sosial Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang penelitian tindakan kelas. Mungkin teman-teman masih asing ya dengan yang namanya penelitian tindakan kelas. Nah, sudah ada narasumber kita yang akan membahas terkait dengan penelitian tindakan kelas. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kami semakin semangat memberikan konten-konten baik untuk teman-teman sekalian. Nah, langsung aja nih kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita pada hari ini. Ada Mbak Fitri. Say hi Mbak, say hi ke kamera. Ya, beliau adalah salah satu dosen di perguruan tinggi di Jawa Timur dan sangat ahli di bidang penelitian tindakan kelas. Mungkin langsung aja ya, apa sih Mbak sebenarnya penelitian tindakan kelas itu? Penelitian tindakan kelas. Apa ya penelitian tindakan kelas? Mungkin bagi teman-teman yang memiliki jurusan di ilmu eksak dan ilmu sosial itu masih asing banget gitu. Artinya mereka bukan hanya berkutat, artinya mereka mengenal penelitian itu kuantitatif dan kualitatif gitu. Oh, ternyata ada nih penelitian yang digelutinya oleh anak-anak FKIP, keguruan. Itu namanya penelitian tindakan kelas. Biasanya penelitian ini dilakukan mereka ketika mereka ingin menulis skripsi biasanya. Tapi ada juga yang tidak menggeluti PTK ini. Nah, PTK ini sebenarnya adalah jenis penelitian yang dia menerapkan tindakan atau memberikan satu treatment itu di dalam kelas, yang mana tujuannya itu untuk meningkatkan pembelajaran, meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi memang PTK ini banyak banget dipakai sama anak-anak mahasiswa kependidikan ya, ya Mbak ya? Yap, diajarkan oleh para calon guru khususnya, dan sebenarnya PTK ini juga wajib dilakukan oleh guru-guru. Jadi sebenarnya sama seperti dosen, guru itu juga tidak hanya mengajar sebenarnya. Guru juga memiliki tanggung jawab lain. Itu juga tertera dalam keputusan menteri bahwa guru itu juga harus melakukan penelitian lapangan dan juga membuat makalah, membuat bahan ajar atau diktat. Nah, di mana penelitian lapangan ini ya salah satunya dengan PTK itu. Karena PTK atau penelitian tindakan kelas, situasi kelas, masalah di dalam kelas yang tahu adalah guru itu sendiri. Oh begitu. Terus kemudian sebenarnya apa sih tujuan dari penelitian tindakan kelas itu Mbak? Nah, sebenarnya udah disebutkan di awal bahwa tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ada apa dengan mutu pembelajaran kita gitu? Berarti di situ ada masalah-masalah yang saya rasa nggak cuma di zaman kita aja waktu kita belajar di sekolah menengah, SMP, SMA, bahkan SD gitu. Tapi permasalahan itu sampai sekarang juga masih ada gitu. Permasalahannya apa gitu? Beberapa yang sering dijadikan tema untuk penelitian PTK itu adalah terkait dengan minat belajar dan hasil belajar. Dua tema ini masih sering sekali digunakan di dalam penelitian tindakan kelas. Jadi kenapa anak-anak atau para siswa itu sulit sekali mempelajari misalnya materi terkait dengan, karena ini sosiologi gitu misalnya ya, itu kenapa mereka sulit sekali mempelajari tentang struktur sosial. Nah, itu kalau orang yang nggak paham atau tidak tertarik dengan sosiologi pasti struktur itu apa gitu. Jadi bagaimana guru memberikan metode yang tepat agar para siswa ini paham struktur itu sebenarnya seperti apa, nyatanya realnya di dalam masyarakat itu seperti apa gitu. Cara membuat PTK itu sendiri bagaimana sih Mbak? Biar teman-teman di sini nih, apalagi teman-teman yang kuliahnya di pendidikan itu bisa tahu bagaimana sih cara menyusun yang benar terkait penelitian tindakan kelas itu. Sebenarnya ya ada sedikit perbedaan ya antara penelitian tindakan kelas dan penelitian yang umumnya teman-teman lakukan di jurusan lain gitu. Kalau di PTK itu kita lebih banyak membicarakan tentang siklus. Artinya bahwa PTK ini dilakukan secara terus-menerus hingga tujuannya itu tercapai. Misalnya kalau
kalau misalnya pengen tahu hasil belajar siswa, berarti kita harus melakukan tes, ada sebelum tes dan sesudah tes. Jadi siklusnya di sini adalah sama seperti cara kita mengajar dalam keseharian gitu. Nah, yang pertama itu kita harus ada perencanaan. Perencanaan ini apa? Nah, perencanaan ini adalah isinya adalah ya seperti perencanaan. Rencana kan berarti kalian cuma membuat rancangan aja. Jadi kapan dilakukan, di mana, kemudian siapa sasarannya, kemudian ditambah lagi materinya apa, dan yang penting adalah tindakan apa yang ingin dilakukan pada sesi tersebut. Misalnya pemberian metode pembelajaran inquiry kah atau jigsaw kah. Mungkin kalau jigsaw udah agak lama, yang terbaru mungkin bisa diupdate. Terus metode pembelajaran based learning kah atau seperti metode-metode lain. Nah, setelah adanya perencanaan ini, kemudian siklus setelah perencanaan yang dilakukan adalah tindakan, artinya pelaksanaan dari perencanaan yang sudah dibuat. Ya sama seperti kegiatan belajar mengajar pada umumnya gitu. Setelah tindakan ada observasi. Nah, observasi ini sebaiknya juga dilakukan atau ada observernya. Artinya bahwa observasi ini akan lebih baik jika ada observer. Observer ini siapa? Observer ini bisa teman sejawat guru, atau misalnya kalau kita lagi melakukan skripsian untuk mendapatkan data, ya kita bisa dengan teman sejawat kita seperti itu. Kemudian setelah observasi kita melakukan refleksi. Jadi dari perencanaan, kemudian tindakan dan observasi, apakah kesemuanya ini sudah runut, apakah semuanya ini sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum. Jika belum, maka kita harus mengulang lagi dari siklus yang pertama. Siklus itu dilakukan berulang-ulang sampai hasilnya itu tercapai. Di dalam PTK minimal itu melakukan siklus 2 kali. Jadi kayak 1 kali PTK itu belum tentu menghasilkan ya Mbak ya? Belum tentu mengeluarkan data yang kita inginkan gitu ya? Belum tentu. Minimal 2 kali? 2 kali. Dan rentang waktunya biasanya berapa lama Mbak dalam melakukan penelitian tindakan itu? Biasanya itu dilakukannya 1 semester. 1 semester artinya dalam 1 masa pembelajaran. Karena kita, ya kalau kita ingin tahu 1 bab itu kan 1 materi pembelajaran, mas kan dari awal sampai akhir kita harus mengikuti terus. Oh, berarti kalau minimal 2 kali itu rentang 1 semester itu bisa melakukan 2 kali perencanaan atau 2 kali penelitian tindakan gitu Mbak? Atau bagaimana? 1 kali metode, 1 kali metode dalam waktu 6 bulan itu akan diulang dengan beberapa siklus. Artinya misalnya nih, kita pakai metode inquiry dalam 1 semester itu. Kita pakai siklus yang pertama, belum tercapai nih tujuannya. Pakai siklus yang kedua dengan metode yang sama. Terus belum tercapai lagi, kita masih bisa pakai di siklus yang ketiga. Jadi artinya bahwa 1 semester itu kita bisa melakukan beberapa siklus dengan 1 metode. Berarti selain tadi yang dijelaskan oleh Mbak Fitri, ini Mbak, apa sih yang menjadi karakteristik dari penelitian tindakan kelas itu? Nah, penelitian tindakan yang paling unik ya dari penelitian tindakan kelas ini sebenarnya yaitu the one and only. Metodenya hanya bisa dipakai 1 kali aja gitu. Artinya gini, saya sebagai guru itu hanya bisa menggunakan metode ini untuk masalah tertentu. Artinya gini, saya guru, IMAF juga guru. Dalam kelas saya ada masalah ketika murid saya tidak bisa memahami materi tentang tadi struktur sosial. Saya akan menerapkan metode tertentu untuk memecahkan masalah ini. Nah, metode ini tidak boleh lagi digunakan oleh IMAF karena ya itu tadi karakteristik dari siswanya juga sudah berbeda. Kalaupun IMAF ingin menggunakan metode yang sama dengan yang saya gunakan, itu IMAF harus memodifikasi ulang dari metode yang saya pakai. Tapi kalau mau sama plekser metode yang sama juga dengan saya,
Bisa dijamin sih itu hasilnya juga akan berbeda. Artinya kelas A dan kelas B ini hasilnya, misalnya kalau kelas A nilainya 90, kelas B ini bisa saja cuma 80 atau 85 aja. Jadi artinya kan metodenya hanya bisa dipakai untuk kasus tertentu. Makanya itu di PTK ini disebutnya kasuistik. Kasuistik. Berarti ini Mbak, biasanya judul penelitian tindakan kelas misalkan studi penelitian tindakan kelas di kelas 10 SMA bla 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 gitu ya. Jadi misalnya kayak penerapan metode inquiry dalam meningkatkan hasil belajar materi pembelajaran struktur sosial kelas 10A di SMA bla 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 gitu. Atau lagi misalnya penerapan metode jigsaw dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas bla 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 bla. Jadi dari judul penelitiannya sendiri itu sudah berbeda dengan judul-judul penelitian yang lain. Sangat spesifik dan lingkupnya tuh lingkup cukup kecil ya Mbak ya, di lingkup kelas gitu. Karena mungkin memang standar ataupun yang diteliti pun juga siswa, di mana satu kelas dengan kelas lain pun juga punya karakteristik yang berbeda tadi ya, yang seperti Mbak Fitri jelaskan. Penjelasan yang sangat menarik, padat, ringkas, dan sangat jelas. Saya sebagai mahasiswa non kependidikan pun jadi tahu ternyata penelitian tindakan kelas itu seperti itu. Terima kasih Mbak Fitri sudah menjelaskan dengan sangat gamblang. Sama artinya saya di sini juga ingin banyak belajar dari teman-teman juga, entah itu dari belajar kuantitatif, kualitatif, ataupun PTK. Jadi mari sama-sama belajar, mari terus melangsungkan keberlangsungan ekosistem penelitian sosial ini. Jadi mari terus kita belajar, saling belajar. Kalau teman-teman tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas, bisa tonton video ini sebagai bahan referensi. Akan ada video terkait pembahasan PTK di lain sesi. Tetap stay tune di channel ini ya. Terima